Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Ambu Iva dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kali ini yang akan Ambu bahas adalah tentang alur praproduksi pembuatan iklan, produk atau jasa. Alur praproduksi pembuatan iklan, produk atau jasa ini sesuai dengan SOP yang dibuat. Apa sih tujuannya mempelajari alur praproduksi pembuatan produk iklan, jasa atau produk? Di sini pertama, melalui diskusi nanti peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah dalam pembuatan dokumen praproduksi dengan cermat. Kemudian dapat mengorganisir ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan dengan cermat. Kemudian membuat sinopsis alur cerita dari sebuah gagasan dengan cermat dan membuat naskah 1 dan naskah 2 storyline dengan benar. Tujuan di sini adalah merupakan tujuan kognitif atau dari segi pengetahuan. Selanjutnya dari segi psikomotorik, tujuan masih melalui diskusi, peserta didik dapat mereplikasi langkah-langkah dalam pembuatan dokumen praproduksi dengan cermat, menentukan jenis iklan dengan tepat, menerapkan alur cerita dari sebuah gagasan dengan menarik, dan menerapkan konsep naskah 1 dan naskah 2 storyline dengan tepat. Selanjutnya kita bicara tentang definisi. Apakah yang dimaksud dengan alur produksi pembuatan iklan? Nah, tanpa ada kata pra-nya dulu ya, kita akan bahas dulu apa itu alur produksi pembuatan iklan. Nah, alur produksi pembuatan iklan ini harus dibuat oleh seluruh teman-teman atau akang teteh yang akan membuat iklan. Tanpa adanya alur produksi pembuatan iklan, maka iklan yang dibuat itu tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya atau SOP-nya. Seperti itu ya, ada 3 tahapan untuk alur praproduksi. Di sini ada praproduksi, kemudian ada produksi dan ada pasca produksi. Oke, yang akan dibahas di sini lebih dalam adalah tentang alur yang praproduksinya. Baik. Tahap praproduksi di sini adalah tahap persiapan. Nah, apa yang disiapkan? Setidaknya ada 9 tahapan yang harus disiapkan di sini ya. Nah, ini supaya apa? Supaya ketika masuk ke dalam proses produksi, maka persiapannya sudah matang. Ya. Selanjutnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ambu, ada 9 tahapan alur praproduksi. Yang pertama adalah menentukan iklan dan konsep. Kenapa harus ditentukan ide dan konsepnya? Agar iklan yang dibuat itu terarah. Nah, kemudian selanjutnya akan dibuat naskah atau biasanya disebut dengan storyline. Nah, nanti akan dicontohkan oleh Ambu ya, seperti apa bentuknya. Nah, kemudian menentukan tim produksi. Nah, tim ini ada tim kreatifnya gitu ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian naskah yang tadi diminta di membuat naskah atau storyline itu seperti ini contohnya. Nah, contohnya di sini Ambu pernah nih membuat iklan berupa komik gitu ya, membuat komik. Nah, seperti ini. Nah, komik itu namanya adalah teknik pengambilan gambar. Nah, kemudian
jumlah halamannya berapa. Nah, kemudian halamannya atau mungkin kemudian nanti disebut dengan scene. Scene-nya itu terdiri dari 11. Nah, kalau di sini dikatakan 11, otomatis rinciannya pun harus ada 11 halaman seperti itu ya. Nah, ini ada apa saja sih di dalam komiknya Ambu ini gitu ya. Nah, ini produknya berupa iklan tapi Ambu buat dalam bentuk komik seperti itu ya. Nah, di sini ada logo, kemudian ada tulisan ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan judul seperti itu. Nah, kemudian nanti gambar yang akan dimasukkan seperti apa? Nah, silakan dituliskan di sini ya gambarnya apa aja yang ada. Kemudian nanti dibuat. Nah, ini ada MS, di sini adalah medium shoot, di mana pengambilan gambarnya berupa medium shoot, yaitu berupa gambar wanita dan kamera. Nah, kemudian backgroundnya ada backgroundnya berupa gambar kamera seperti itu ya. Nah, kemudian ini halaman berikutnya sama sampai halaman 11 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tahapan yang keempat adalah membuat panduan gambar. Nah, selanjutnya disebutkan dengan storyboard. Storyboard adalah kelanjutan dari yang tadi diperlihatkan oleh Ambu ya. Setelah teman-teman membuat storyline, kemudian selanjutnya dibuatlah storyboardnya seperti itu ya. Nah, kemudian membuat jadwal produksi. Nah, kenapa harus ada jadwal produksi? Karena tim di sini mungkin memiliki kesibukan lain gitu ya. Nah, jadi kita harus sesuaikan jadwalnya antara tim, kemudian talent atau artisnya, kemudian dengan jadwal produser dan sutradaranya gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting, poin ke-6 yaitu tahap menentukan peralatan produksi. Nah, misalkan kita tentukan kalau di ruangan terbuka misalkan gitu ya, syutingnya akan menggunakan apa? Misalkan akan menggunakan kamera, kemudian harus ada tripod misalkan gitu, karena misalkan tempatnya itu tinggi misalkan gitu ya. Nah, jadi harus menggunakan tripod, kemudian apalagi khawatir nanti ada hujan dan lain sebagainya, misalkan ada payung, nah gitu ya. Nah, itu diperlukan juga, harus dipersiapkan juga dengan matang karena cuaca itu kita tidak mengetahui ya pada saat waktu tersebut, apakah ketika kita survei mungkin sedang bagus cuacanya, tapi ketika syuting misalkan sesuai jadwal ternyata hujan, nah itu harus dipersiapkan. Begitu. Selanjutnya tahap ya, ini adalah contoh dari storyboard. Kalau yang tadi storyline-nya tadi adalah ada logo sekolah dan Tutpuri Handayani. Nah, ini ya. Nah, jadi diaplikasikan betul gitu ya. Nah, ini di scene 1 yaitu scene cover tadi ya. Nah, kemudian gambar wanita dan kamera background. Nah, jadi ini gambar wanitanya itu tadi dibuat sebagai medium shoot ya. Nah, artinya dia hanya terlihat seperti ini ya. Nah, gitu pun scene selanjutnya sampai tadi dibuat scene ke-11 itu contohnya. Dan memang pembuatan storyline dan storyboard itu tidak bisa dibuat storyboardnya dulu baru storyline, itu tidak bisa ya, jadi harus bertahap. Oke, selanjutnya tahap ke-7 yaitu mencari pemain dan lokasi. Nah, kita harus mencari pemain ya dan lokasi, nanti berdasarkan apa akan kita bahas. Oke, kemudian selanjutnya merinci anggaran biaya produksi, budget ya. Nah, diperlukan budget untuk pembuatan alur produksinya itu berapa sih, misalkan produksi membutuhkan apa saja, produksi membutuhkan apa saja sampai dengan pasca produksinya. Dan yang terakhir melakukan reading and rehearsal. Artinya reading ini agar tidak terjadi salah paham gitu ya antara talent dan pembuat skrip gitu ya. Nah, tadi mungkin bisa membantu juga ketika kita membuat skrip di naskah 1 di storyline. Nah, kemudian rehearsal atau latihan gitu ya, itu diperlukan karena mungkin apapun harus membutuhkan persiapan terlebih dahulu ya, latihan terlebih dahulu supaya lebih matang. Oke, itu. Kemudian selanjutnya
Nah, untuk yang tadi tim produksi itu terdiri dari dua, yaitu ada tim teknis dan tim kreatif gitu ya. Nah, tim teknis terdiri dari penata gambar, ya, penata gambar. Kemudian ini kaitannya dengan storyboard berarti ya. Nah, kemudian penata suara gitu ya. Nanti ada suara dubber, ada suara narator, itu dibahas di sana. Kemudian ada penata artistik gitu ya. Kemudian ada penyunting gambar atau editor, itu untuk tim teknis atau di belakang layar gitu ya. Nah, ini semua sih di belakang layar ya, tim produksi ini. Nah, untuk tim kreatif itu terdiri dari produser, sutradara, dan penulis naskah. Nah, ini harus orang-orang kreatif ya, karena produser, sutradara maupun penulis naskah itu sangat menentukan konsep atau ide atau gagasan dari sebuah iklan. Baik, selanjutnya jadwal produksi. Nah, tadi ada jadwal produksi ya. Jadwal produksi itu yang pertama biasanya dibuat berupa tabel gitu ya. Nah, tabelnya ini hanya referensi saja, bisa terdiri dari judul, kemudian identitas produksi. Nah, identitas produksi ini misalkan kita sedang produksi di mana gitu ya. Nah, identitasnya ada. Jadi misalkan kita akan membuat apa? Nah, iklankah, komikkah, filmkah atau apa? Ini identitasnya, biasanya ada namanya, nama filmnya ya, judul filmnya apa, judul iklannya apa gitu. Nah, seperti itu. Kemudian tahap proses ini kita sudah memasuki tahap yang mana, nah itu disampaikan di sana. Kemudian nanti ada deskripsi ini lebih menjelaskan lebih detail dari tahap produksinya. Ketika kita masih di proses alur pra produksinya, berarti kita di tahap mana itu disampaikan di sini. Nah, kemudian ada deadline itu artinya nanti diminta waktu tenggatnya, artinya ketika misalkan harus membuat iklan di luar kota, misalkan ya di beberapa kota. Nah, untuk deadline-nya ini sangat diperlukan untuk menentukan kapan selesai dari sebuah iklan ini, sebuah project iklan ini. Kemudian ada note ini catatan kalau nanti misalkan ada yang tidak sesuai gitu ya. Nah, ketika misalkan iklannya ini dibuat ketika survei yang tadi disebutkan oleh Ambu, dibuat dalam keadaan panas gitu ya udaranya atau cuacanya, tapi tiba-tiba ketika pembuatan iklan ke sana cuaca sedang hujan seperti itu. Nah, nanti itu dapat dibuat note oleh tim produksi ya, oleh tim produksinya dibuat, kemudian nanti dilaporkan untuk dievaluasi. Seperti itu. Selanjutnya untuk menentukan pemain dan lokasi. Nah, ini ada 3 dimensi tokoh atau untuk membuat talent gitu ya, untuk mencari talent ada 3 dimensi tokoh. Yang pertama kita lihat dari ciri fisiologis dari fisik dari talent tersebut gitu ya. Nah, dari fisik misalkan dilihat ini untuk iklan apa gitu ya. Nah, misalkan yang dibutuhkan kita akan membuat iklan pelangsing tubuh misalkan. Nah, otomatis yang diperlukan adalah mungkin adalah talent yang memiliki berat badan lebih dan talent yang memiliki badan ideal seperti itu. Nah, itu kemudian ciri psikologis, misalkan ciri psikologisnya dia harus misalkan untuk yang bertubuh besarnya, misalkan dicari yang psikologisnya dia yang cenderung stres dengan berat badannya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang ideal itu misalkan yang ceria gitu ya. Nah, itu bisa. Kemudian ciri sosiologisnya. Nah, untuk ciri sosiologisnya mungkin teman-teman atau akan teteh yang nanti menjadi sutradara atau produsernya ini dapat menentukan dengan cara melihat kehidupan sosial dari talent tersebut seperti itu. Untuk gambaran digunakan di project pembuatan ini ya, iklan atau film seperti itu. Kemudian untuk hunting lokasi, yang pertama yang harus dipikirkan adalah biaya lokasi. Nah, karena misalkan dengan budget sekian gitu ya,
Nah, misalkan ada beberapa tempat, misalkan kita akan syuting di hotel yang ada di puncak, misalkan seperti itu. Nah, kita lihat dari kondisinya seperti apa, itu biasanya biaya produksi harus ditentukan gitu ya, supaya kita tahu mana yang paling minimal gitu ya, supaya dapat memaksimalkan pengeluaran seperti itu. Kemudian selanjutnya prioritas kebutuhan cerita. Nah ini, jadi kenapa harus dibuat alur praproduksi ini, dimana nanti kalau adanya jadwal gitu ya, nah di jadwal itu, kemudian di konsep itu nanti terlihat ketika kita membuat prioritas kebutuhan cerita, maka akan terlihat kalau cerita misalkan kita ambil di 3 kota, ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Bogor. Nah, ketika kalau misalkan kita tidak membuat perencanaan, misalkan kita buat dari 11 scene tadi ya, misalkan kamu buat 11 scene, dari 11 scene atau 11 adegan tersebut, misalkan di Bogor 3 adegan, di Bandung 4 adegan, di Jakarta sisanya gitu ya. Nah, ternyata misalkan di Bandung itu kita baru ambil 2 adegan, sudah langsung pergi ke Bogor. Nah, itu akan sangat membutuhkan waktu yang lama gitu ya, dan tidak efisien seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pencahayaan. Pencahayaan ini penting gitu ya. Nah, karena kalau misalkan di outdoor gitu ya, itu bisa pencahayaan alam yang digunakan, misalkan ya memang sudah alami ada gitu ya, ada matahari misalkan di pagi hari atau siang hari. Nah, pencahayaan ini kalau dilakukannya di malam hari itu diperlukan, makanya tadi harus ada perencanaan dalam peralatan. Berarti kan harus ada lighting ketika nanti misalkan syutingnya itu sebenarnya mau siang hari, tapi ketika sampai di lokasi itu adalah malam hari gitu. Nah, gimana mensiasatinya? Caranya adalah pencahayaannya dibuat lebih banyak seperti itu. Kemudian tempat istirahat. Nah, tempat istirahat ini sangat dibutuhkan ya oleh seluruh tim gitu ya. Nah, karena bekerjanya itu otomatis akan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, makanya harus ada tempat istirahat ketika hunting lokasi. Nah, selanjutnya ada gangguan suara. Ini harus diperhatikan juga ketika misalkan akan melakukan syuting, harusnya itu adalah sakral gitu ya. Nah, kita sakral. Nah, kalau memilih lokasinya di depan jalan raya besar misalkan ya, yang banyak dilalui oleh kendaraan, nah, otomatis kan suara-suara tersebut harus dipikirkan seperti itu. Ya, itu untuk hunting lokasi. Selanjutnya untuk tujuan reading dan rehearsal ya. Nah, ini tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui durasi dialog. Nah, jadi harus ada di reading itu, tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui durasi dialog. Nah, jadi jangan sampai kita memakan waktu yang banyak untuk karena tidak melihat dialognya itu harus disampaikan dalam waktu berapa detik misalkan, berapa menit seperti itu ya. Kemudian tujuan yang kedua dari reading yaitu membantu pemeran atau aktris gitu ya dalam menghafalkan dialog gitu ya. Nah, jadi tidak terpaku pada dialognya tersebut. Nah, jadi ketika nanti jadwalnya itu sudah di luar kepala atau sudah ingat gitu ya dialognya seperti apa. Kemudian memperkecil hambatan dengan lancarnya sudah reading ini, kemudian ditambahkan dengan latihan, otomatis aktris atau aktor gitu ya di sini ini sudah bisa melakukan tanpa hambatan yang berarti, mungkin seperti itu ya. Nah, oke. Untuk alur pra-produksi pembuatan iklan ada 9 tahap ya tadi ya. Nah, itu silahkan nanti dilihat gitu ya di channelnya Ambu IPA ini. Nah,
Apabila ada pertanyaan, boleh silahkan dilampirkan di kolom komentar di sini ya. Nah, kemudian tidak lupa mengerjakan juga tugas-tugas yang berkaitan dengan alur praproduksi ini yang sudah disiapkan di LMS. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.